Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. SMK bisa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Maulana Yusuf dari SMK Muhammadiyah 3 Weleri. Di sini saya akan mempraktekkan cara mereset ECM dan pengukuran tekanan pompa bahan bakar pada sepeda motor Beat PJM FI. Sebelum kita melakukan praktek, kita akan menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu buku pedoman reparasi, pressure gauge, manifold pressure gauge, selang bahan bakar, SCS konektor, dan obeng plus. Selanjutnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu PJM FI. PJM FI adalah sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum. Cara kerja PJM FI adalah input, proses, lalu ke output. Inputnya terdapat pada sensor-sensor pada sepeda motor, prosesnya terdapat pada ECM, dan outputnya terdapat pada ignition coil untuk mengatur waktu pengapian, injektor untuk mengatur waktu penyemprotan bahan bakar, dan kepada mil untuk mengirim sinyal berupa kode kedipan apabila terdapat masalah pada suatu sensor. Dan di sini kita akan membahas apabila terdapat masalah pada sensor, pola kedipan mil, dan cara penghapusan kedipan. Yang pertama, apabila terdapat sensor yang bermasalah, maka mil akan berkedip sesuai dengan sensor yang bermasalah. Contohnya yaitu sensor EOT dengan 7 kedipan, sensor TP 8 kedipan, injektor 12 kedipan, ECM atau engine control module 33 kedipan, sensor O2 21 kedipan, sensor CKP 52 kedipan. Yang kedua, pola kedipan mil, yaitu terdapat dua jenis kedipan mil. Yang pertama, kedipan pendek selama 0,3 detik yang bernilai 1 kedipan, dan kedipan panjang yang selama 1,3 detik yang bernilai 10 kedipan. Untuk cara pembacaannya, apabila terdapat 8 kedipan pendek, maka dibaca 8 kedipan. Dan apabila terdapat 1 kedipan panjang lalu disusul dengan 2 kali kedipan pendek, maka dibaca 10 ditambah 2 yaitu 12. Selanjutnya kita akan mempraktekkan apabila terdapat kegagalan dan cara penghapusan kode kegagalannya. Langkah yang pertama adalah analisa kegagalan fungsi sensor. Caranya yaitu putar kunci kontak ke on dan lihat pola kedipan mil. Apabila terdapat kedipan pada mil, berarti terdapat sensor yang bermasalah. Di sini menunjukkan 7 kedipan dan 12 kedipan. Maka yang akan muncul terlebih dahulu yaitu yang jumlahnya lebih sedikit, lalu disusul dengan yang jumlahnya lebih besar. Setelah itu putar kunci kontak ke off. Untuk 7 kedipan yaitu sensor EOT, maka kita akan melihat sensor EOT-nya. Ternyata sensor EOT-nya terlepas dan kita pasangkan kembali. Untuk kedipan 12 yaitu injektor, kita lihat injektornya dan kita lihat ternyata konektor injektor terlepas dan kita pasangkan kembali. Setelah kita memperbaiki, selanjutnya kita cek apakah mil normal. Ternyata mil normal, tetapi dalam memori ECM masih menyimpan kode kegagalan yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya untuk cara mengetahuinya, kita cari posisi DLC, lalu lepas tutup DLC dan pasangkan tutup DLC dengan SCS konektor. Selanjutnya putar kunci kontak ke on dan lihat apakah mil berkedip. Jika mil berkedip berarti memori ECM masih menyimpan kode kegagalan, maka kita segera melakukan presetan. Cara presetannya yaitu lepas dan pasangkan kembali SCS konektor sebelum 5 detik. Dan lihat mil akan berkedip terus menerus tanda proses presetan berhasil. Selanjutnya kita lepas SCS konektor dan pasangkan kembali penutup DLC dan merapikan DLC. Baik, proses reset ECM telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tekanan pompa bahan bakar pada sepeda motor Beat. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu full pump.
full pump adalah suatu komponen yang berfungsi menyediakan tekanan bahan bakar yang nantinya akan disemprotkan oleh injektor. Langkah selanjutnya, kita lepas konektor 5P pada full pump dan nyalakan mesin sampai mesin mati. Ini bertujuan untuk menghilangkan tekanan yang masih tersisa pada selang bahan bakar. Selanjutnya kita lepas negatif baterai untuk keamanan supaya tidak ada terjadinya kebakaran. Selanjutnya kita siapkan kain dan lepas selang bahan bakar. Selanjutnya kita pasang full pressure gig dengan benar. Caranya yaitu salah satu ujungnya pasangkan sini dan ujung selangnya pasangkan ke full pump. Setelah terpasang, kita pasang kembali konektor 5P pada full pump. Selanjutnya kita pasang negatif baterai. Selanjutnya putar kunci kontak on dan nyalakan mesin. Lalu kita lihat hasil pengukuran pada full pressure gig. Standar dari pengukuran tekanan bahan bakar yaitu 294 kPa atau kilopascal, 3,0 kilo atau 43 PSI. Tujuan dari pengukuran tekanan bahan bakar ini untuk mengetahui apakah full pump masih bekerja dengan baik sesuai standarnya atau tidak. Apabila full pump kurang dari tekanan yang distandarkan, maka motor akan tidak bertenaga. Selanjutnya kita matikan mesin dan akan melanjutkan ke proses pelepasan full pressure gig. Langkahnya yang pertama, kita lepas konektor 5P pada full pump. Dan nyalakan mesin sampai tekanan pada full pressure gig menurun. Kita lepas negatif baterai. Lalu siapkan kain dan lepas selang bahan bakar. Lalu lepas fuel pressure gig dan pasang kembali selang bahan bakar. Selanjutnya kita pasang kembali konektor 5P pada full pump dan kita pasang kembali negatif baterai. Selanjutnya kita akan memeriksa kondisi motor, apakah komponen yang sudah terpasang bekerja dengan baik atau belum. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.